Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sistem gerak pada manusia bagian 3. Sebelumnya kita telah mempelajari sistem gerak pada manusia bagian 1 dan bagian 2 mengenai tulang dan sendi. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai otot. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan fungsi otot, yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis otot, yang ketiga, mempelajari kerja otot antagonis, dan yang keempat, mempelajari gangguan pada otot. Otot merupakan alat gerak aktif, dan otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Jenis-jenis otot. Otot terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik atau rangka, dan yang ketiga ada otot jantung. Perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri dari otot lurik yaitu letaknya menyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Bentuk sel dari otot lurik yaitu sel bulat memanjang, ada banyak inti tetapi terletaknya di tepi. Kontrol syaraf dari otot lurik yaitu otot sadar atau kontraksi dikontrol oleh sistem syaraf sadar. Reaksi dari otot lurik yaitu cepat, sifat kerjanya cepat lelah. Yang kedua, ciri-ciri dari otot polos yaitu letaknya menyusun alat-alat dalam, misalnya di dinding usus dan pembuluh darah. Bentuk sel dari otot polos yaitu ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 di tengah. Kontrol syaraf dari otot polos yaitu otot tak sadar atau kontraksi tidak dikontrol oleh sistem syaraf sadar. Reaksinya lambat dan sifat kerjanya tidak cepat lelah. Dan ciri-ciri dari otot jantung yaitu letaknya menyusun otot pada dinding jantung. Bentuk sel otot jantung yaitu bulat memanjang dengan ujung bercabang. Ada banyak inti sel terletak di tengah. Kontrol syaraf dari otot jantung yaitu otot tak sadar. Reaksinya lambat dan sifat kerjanya tidak cepat lelah. Kerja otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Contohnya ada pada otot bisep dan tricep. Fleksor dan ekstensor. Fleksor adalah di mana otot bisep berkontraksi dan otot tricep berrelaksasi. Sedangkan ekstensor adalah otot bisep berrelaksasi dan otot tricep berkontraksi. Kontraksi adalah otot mengeras dan memendek, sedangkan relaksasi adalah otot mengendur dan memanjang. Abduction dan adduction. Abduction adalah gerakan tangan yang menjauhi badan, sedangkan adduction adalah gerakan tangan yang mendekati badan. Ada elevator dan depresor. Elevator adalah gerakan kepala ke atas, sedangkan depresor adalah gerakan kepala ke bawah. Ada supinator dan pronator. Supinator adalah telapak tangan menghadap ke atas dan pronator adalah telapak tangan menelungkup ke bawah. Gangguan-gangguan pada otot. Ada atrofi atau otot mengecil, ada hipertrofi atau otot membesar, dan ada distrofi atau otot melemah. Gangguan pada otot juga ada stiff atau kaku leher, dan ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Sekian materi pada sistem gerak pada manusia bagian 3 mengenai otot. Semoga bermanfaat untuk adik-adik memahami materi sistem gerak pada manusia. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.